Di lepas pantai Nagasaki, Jepang, ada sebuah pulau kecil yang muncul di tengah ombak. Saat ini, kebanyakan orang mengenalnya sebagai Pulau Kapal Perang, karena siluetnya dari kejauhan menyerupai sebuah kapal perang. Nama aslinya adalah Hashima, namun terukir dalam ingatan sebagai Gunkanjima. Kisah kecil pulau ini bukanlah cerita pulau biasa, melainkan cerminan perjalanan industrialisasi Jepang, naik turunnya sebuah peradaban yang lahir dari batu bara. Pada tahun 1887, Mitsubishi Corporation membeli pulau ini. Alasannya adalah cadangan batu bara yang ada di bawah permukaannya. Saat itu, Jepang sedang mengalami industrialisasi yang sangat cepat dan membutuhkan lebih banyak energi daripada sebelumnya. Hashima dengan cepat berubah menjadi pulau pertambangan dan menempati tempat khusus di jantung industri Jepang. Seiring waktu, batu bara menjadi bahan bakar modernisasi Jepang, dan Gunkanjima menjadi simbol dari proses ini. Kehidupan di pulau ini sejak awal sudah berbeda. Seluruh permukaan pulau dipenuhi bangunan beton. Segala sesuatunya dirancang untuk memanfaatkan ruang terbatas secara maksimal. Blok apartemen bertingkat, rumah-rumah yang berdempetan, jalan-jalan sempit, dan tembok beton yang menjulang ke langit. Di antara semua ini terdapat gedung sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas sosial. Gunkanjima dibuat menjadi kota mandiri. Ini adalah salah satu permukiman pertama di Jepang yang sepenuhnya dibangun dengan beton dan menunjukkan visi rekayasa masa itu. Populasi di pulau ini tumbuh dengan cepat. Pada 1950-an, lebih dari 5.000 orang tinggal di sana. Ini adalah angka yang luar biasa untuk pulau sekecil itu. Kepadatan penduduk per kilometer persegi mencapai tingkat yang belum pernah ada di tempat lain di dunia pada waktu itu. Menurut catatan resmi, Gunkanjima adalah salah satu permukiman terpadat di dunia. Kehidupan sehari-hari mengikuti irama tambang. Pagi-pagi sekali, ribuan pekerja turun ke bawah tanah menambang batu bara dan pulang ke rumah melalui jalan-jalan sempit yang sama pada sore harinya. Anak-anak pergi ke sekolah, bermain di halaman beton, dan keluarga berkumpul di ruang sosial yang terbatas. Bioskop, area olahraga, dan tempat ibadah memberikan kesempatan untuk melepaskan penat. Namun segalanya berputar di sekitar batu bara. Sisi lain dari kehidupan di Gunkanjima dipenuhi tragedi. Runtuhan, ledakan gas, dan kecelakaan kerja merenggut puluhan nyawa. Pada hari-hari badai, amukan laut menghantam pulau dan mengikis tembok betonnya. Dalam sebuah topan di tahun 1950-an, sebagian bangunan runtuh dan hari-hari penuh ketakutan menyelimuti penghuni pulau. Namun kehidupan terus berjalan. Orang lahir, tumbuh, bekerja, dan menghabiskan generasi di bangunan yang sama. Pada 1959, populasinya mencapai puncak 5.259. Ini adalah salah satu kehidupan di pulau yang terpadat dalam sejarah. Namun, pertumbuhan ini tak berlangsung lama. Pada tahun 1970-an, Jepang mulai meninggalkan batu bara dan beralih ke sumber energi baru seperti minyak bumi dan gas alam. Pada saat yang sama, cadangan batu bara Gunkanjima menipis dengan cepat. Pertambangan sudah tak lagi menguntungkan. Tahun 1974, Mitsubishi memutuskan untuk menutup tambang di pulau itu. Evakuasi pun dilakukan setelah keputusan tersebut. Jalan-jalan sempit yang dulunya penuh suara anak-anak dan langkah para pekerja dengan cepat kosong. Orang meninggalkan rumah, barang-barang, dan kenangan mereka. Dalam satu malam, pulau itu berubah menjadi kota mati. Bangunan-bangunan beton dibiarkan kepada angin, ombak, dan udara asin. Atap mulai runtuh, tembok mulai rapuh. Alam mulai mengambil kembali pulau itu. Alasan evakuasi sangat jelas. Batu bara kehilangan nilainya, cadangannya habis, kebijakan energi modern dan kondisi hidup yang tak berkelanjutan mengambil alih. Namun dampaknya jauh lebih dramatis dari yang dibayangkan siapapun. Kini Gunkanjima tidak lagi dikuasai manusia, melainkan oleh alam. Hari ini Gunkanjima menarik perhatian sebagai kota yang ditinggalkan. Blok-blok beton, ruang kelas kosong, mesin berkarat, dan jalanan sunyi. Semuanya menjadi saksi bisu naik turunnya peradaban manusia. Pada tahun 2019, UNESCO memasukkan pulau ini sebagai bagian dari situs warisan dunia revolusi industri Meiji Jepang. Hal ini menegaskan bahwa Gunkanjima bukan hanya kota hantu, tetapi juga harta budaya. Sekarang, tur ke pulau ini diselenggarakan untuk wisatawan. Namun, sebagian besar pulau ditutup untuk umum demi alasan keselamatan. Namun, bayang-bayang bangunan yang ditinggalkan sudah cukup mempesona pengunjung, meski dari kejauhan. Pulau ini juga menjadi subjek dokumenter dan film, serta diakui sebagai simbol kota distopia di budaya dunia.
Kisah Gunkanjima bukan hanya tentang sebuah pulau, tapi juga tentang suatu era. Kebangkitan berkat batu bara, kota dari beton, kehidupan yang dibentuk tragedi, dan akhirnya kota hantu yang ditinggalkan. Semua ini membawa jejak upaya manusia mengubah alam dan ketergantungannya pada energi. Kini, pulau sunyi di tengah ombak ini mengingatkan kita pada satu kenyataan. Jarak antara kebangkitan dan kejatuhan umat manusia terkadang bisa sependek batas sebuah pulau saja. Jika Anda menyukai kisah Gunkanjima yang mengesankan dan tragis, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Anda dapat membagikan pemikiran Anda tentang Gunkanjima dan proses industrialisasi Jepang di bawah ini. Kami ingin tahu apa yang Anda ketahui atau rasakan tentang pulau ini. Kami menantikan komentar Anda.